6 ciri orang yang selalu dikejar rezeki menurut Islam. Video kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tanda-tanda orang yang selalu dikejar rezeki menurut Islam. Kenapa penting untuk mengenal tanda-tanda ini? Karena memahami tanda ciri ini bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan rezeki yang Allah berikan. Simak videonya sampai selesai. Dalam Islam, rezeki bukan hanya tentang uang atau materi, tetapi juga mencakup kesehatan, kebahagiaan, dan hubungan sosial yang baik. Maka, penting bagi kita untuk memahami apa yang membuat orang-orang ini dikejar rezeki. Inilah ciri dan tanda orang yang selalu dikejar rezeki menurut Islam. Pertama, orang yang selalu bersyukur. Ciri pertama orang yang selalu dikejar rezeki adalah sikap syukur. Orang bersyukur ini akan mendatangkan lebih banyak rezeki. Seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang menyebutkan bahwa, jika kita bersyukur, Allah akan menambah rezeki kita. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi, saya harap Anda selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kebiasaan bersyukur bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin dalam waktu dekat Anda akan ditimpa rezeki yang besar. Kedua, orang yang gemar bersedekah. Ciri kedua orang yang selalu dikejar rezeki adalah mereka yang gemar bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat terpuji, karena bisa membantu orang lain. Dalam agama Islam, sedekah dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan, tidak hanya karena memberikan manfaat bagi penerima sedekah, tetapi juga karena memiliki keutamaan besar dalam meningkatkan rezeki dan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang yang bersedekah. Hal itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Ketiga, orang yang sering beristighfar. Banyak orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya dengan kita selalu membaca istighfar setiap hari, bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah dan tidak terduga. Istighfar adalah amalan yang sering dikerjakan oleh kaum muslimin, khususnya setelah salat fardu. Ketika beristighfar, umat Islam menyebut nama Allah dengan maksud memohon ampunan kepadanya. Meski termasuk amalan ringan, istighfar berguna sebagai cara untuk memohon ampun dan penyempurnaan taubat. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Keempat adalah perbuatan baik. Dalam Islam, membantu sesama tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga rezeki. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Surat Al-Mulk ayat 21. Dalam ayat ini juga ditegaskan siapakah orang yang dapat memberimu rezeki selain dari Allah, apabila dia memutuskannya darimu. Dengan kata lain, tiada seorang pun yang dapat memberi, mencegah, menciptakan, memberi rezeki, dan yang menolong selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, orang yang sering membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Waqiah. Ciri orang yang selalu dikejar rezeki adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi, disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya.
6. Doa dan usaha. Doa dan usaha adalah sesuatu paket yang tak terpisahkan ketika kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tapi tidak mau berusaha. Doa adalah sarana bagi kita untuk memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap kebaikannya agar Ia mengabulkan sesuatu yang kita kehendaki. Oleh sebab itu, selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mewujudkan hasil dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.